negeri. Anak-anakku, tadi pagi kita doa bersama mengantarkan kakak kalian kelas 12. Salah satu penceramah narasumber, saya masih mengingat betul, kunci sukses seseorang ada kesempatan dan kesiapan. Kesiapan yang dimaksud di sini akan lebih bagus lagi jika kita mempersiapkan lebih awal. Ketika orang lain masih duduk santai, Raja Wali Emas sudah berlari untuk mencari informasi, untuk menyiapkan lebih dini. Kesempatan-kesempatan seperti itu, kesiapan-kesiapan seperti itu yang kita lakukan, kita sama-sama lakukan hal ini seperti halnya rangkaian kegiatan ini. Saya berharap kalian semua bisa mengikuti, bisa menyimak acara-acara ini hingga nanti di bulan April dan dilanjutkan nanti ketika kalian sudah duduk di kelas 12 untuk dilakukan edufair sehingga kalian mendapatkan informasi lebih awal, menyiapkan diri lebih baik, dan itu adalah sebagian dari sukses yang akan kalian raih. Saya berpesan bagaimana anak-anak supaya sukses. Nah ini, kunci kesuksesan ini bukan di orang tua kalian, tapi ada hal yang prinsip dalam hidup ini yang harus dimiliki oleh anak-anak. Salah satu hal yang harus kamu miliki, salah satunya ya, ada smart, ada honest, ya, ada responsibility, ada attitude. Nah, yang pertama honest, kejujuran. Kalau anak-anak honest itu dihitung dengan abjad bahasa Indonesia, itu ketemunya 61, kalau nggak salah 61 ya. Kemudian kalau Anda memiliki kejujuran, terus ditambah dengan smart-nya, pintar, ya. Itu kalau dihitung smart itu ternyata 71. Nah, kemudian yang ketiga, responsibility atau tanggung jawab. Kalau dia malah melebihi 135. Satu hal yang tidak ada ketemu adalah attitude. Nah, 100 itu. Nah, untuk itu saya pesan kepada anak-anak. Anda sekalian bisa sukses. Anda memiliki attitude, memiliki sikap, maka tiga-tiganya itu akan melekat pada diri Anda. Itu udah yakin. Dan saya pesan, nanti kalau kalian sudah lulus dari SMA 8 gitu. Jadi kalau dari akademiknya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rita bahwa guru-gurunya kompetensinya udah nggak usah ditanyakan lagi lah. Apalagi anak-anak inputnya udah luar biasa. Nah untuk itu saya berpesan bahwa kepandaian itu harus diikuti dengan attitude atau sikap. Kalau Anda sikapnya baik, kemanapun baik, udahlah semuanya. Nanti masa depan Anda akan mengikuti. Nah, selama 20 menit ke depan saya akan menginformasikan studi di Jerman, presentasi inti. Ya. Terlihat pada layar, beginilah tampilan dari kantor pusat dari DAAD atau Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Dari singkatannya, Dinas Pertukaran Akademis Jerman berarti bidang kerja dari DAAD adalah di bidang pendidikan tinggi atau di bidang akademis seperti itu. Dan kami memiliki lebih dari 200 perguruan tinggi dan 100 badan kemahasiswaan Jerman. Kantor kami yang di Jakarta merupakan salah satu kantor dari 60 kantor pusat perwakilan luar negeri dan pusat informasi yang tersebar di seluruh dunia.
Di tahun 2019 saja, DAAD melalui DAAD Jakarta telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 500 orang Indonesia. Ya, beasiswa ini dalam bentuk beasiswa gelar dan non-gelar bagi jenjang S2, S3, dan postdoc. Ya. Nah, kalau untuk S1 bagaimana dong? Ada nggak sih beasiswanya gitu? Memang tidak ada beasiswa S1 bagi lulusan SMA atau bagi S1 gitu. Alasannya karena 70-80% jurusan jenjang S1 di Jerman itu tidak memiliki biaya perkuliahan. Jadi biaya perkuliahan ditanggung oleh negara bagian ya. Dari 16 negara bagian Jerman atau provinsi di Jerman, hanya satu negara bagian yang memungut biaya perkuliahan, yakni Baden-Württemberg ya. Satu semester itu negara bagian Baden-Württemberg memungut 1.500 euro untuk setiap semesternya. Ya, oke. Ya, oleh karena bidang kerja DAAD ini di bidang pendidikan tinggi, ya pendidikan tinggi di Jerman sendiri itu dibedakan di dalam kedua fase. Ya, diploma magister ini S1, S2 jadi satu, kemudian melanjut lagi ke S3 atau promotion. Semenjak internasionalisasi di kawasan Eropa di tahun awal 2000-an, diplom dan magister ini berubah menjadi bachelor dan master. Ya, setelah dari master bisa melanjutkan ke PhD. Nah, bagi peserta didik dari SMA 8 yang ingin kuliah kedokteran, kemudian farmasi, kemudian ingin menjadi guru, ingin kuliah hukum. Nah, peserta didik di sini harus mengambil jenjang state examination atau stat examen. Untuk kedokteran sendiri, di Jerman tidak ada Bachelor of Medicine, ya, tidak seperti di Indonesia ada sarjana kedokteran seperti itu. Di Jerman tidak ada, jadi langsung semester pertama, kemudian 2 tahun pertama itu preklinis, baru 3 tahun yang kedua klinis, dan terakhir itu ada 1 tahun masa praktek dan langsung ke dokter umum seperti itu ya gelarnya. Ya. Jenjang tadi bisa didapatkan jika anak-anak peserta didik dari SMA 8 mengikuti salah satu perkuliahan di 4 kategori institusi pendidikan tinggi. Ya, ada universitas, universitas terapan, sampai ke universitas swasta. Kalau kalian ingin menjadi dosen, peneliti, menjadi dokter, menjadi hakim, menjadi guru, menjadi apoteker nantinya, kalian harus mengambil kuliah di salah satu dari 120 universitas yang tersebar di Jerman. Ya, penekanan pelajarannya berfokus kepada metodologi dan juga teori pengetahuan. Ya. Tugas akhir biasanya didasarkan kepada penelitian seperti itu. Nah, bila nanti kalian ingin sesudah studi ingin menjadi praktisi, bergerak di dunia industri, silahkan mengambil salah satu perkuliahan di salah satu dari 207 universitas terapan yang tersebar di Jerman. Yang namanya saja terapan pasti fokusnya kepada praktek ya, dan seringkali juga tugas akhirnya didasarkan kepada praktek ya. Memang jenjang yang ditawarkan pada FH atau Fachhochschule atau universitas terapan ini lebih banyak, ini paling tinggi adalah S2. Walaupun 3 tahun belakangan ini sudah ada memang penelitian di FH, tetapi belum semuanya, belum ditawarkan di semua FH. Jadi sebagian besar masih menawarkannya S2 seperti itu. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi sutradara atau solois, pianis, silahkan mengambil salah satu perkuliahan dari 57 sekolah seni musik dan film. Ya. Kalau tadi pada universitas dan universitas terapan, nilai akademik ini memang sangat mempengaruhi untuk kalian bisa diterima.
Nah, kalau di sekolah seni musik dan film ini misal kalian memiliki nilai akademik yang rata-rata seperti itu, tetapi memiliki talenta yang luar biasa, ya, DAAD menyarankan untuk kalian mendaftar, ya, karena memang yang dilihat nanti porsinya yang lebih besar adalah di hasil dari audisi, ya, hasil dari tes di depan sekelompok tim penilai di Jerman seperti itu. Nah, sementara di Jerman juga ada universitas swasta, ya, jumlahnya 113 universitas, ya. Yang membedakan dari universitas swasta dengan dibanding yang lainnya adalah tentunya biaya perkuliahan yang sangat tinggi, bisa satu semesternya ribuan euro atau puluhan ribu euro seperti itu. Nah, kalau yang universitas dan universitas terapan, ya, untuk jenjang S1 banyak sekali sih yang tidak berbiaya perkuliahan, gitu ya. Itu di luar negara bagian Baden-Württemberg. Kalau di negara bagian Baden-Württemberg pasti bayar 1.500 euro per semesternya. Untuk calon mahasiswa dari Indonesia S1, ya, sayangnya kelulusan SMA dengan kurikulum nasional itu belum setara dengan kelulusan SMA dari Jerman atau yang namanya Abitur. Menyetarakannya, teman-teman anak-anak di sini harus masuk ke Studienkolleg. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Di sini ada 2 Studienkolleg, ya, bagi calon mahasiswa Indonesia bisa memilih antara Studienkolleg di Jerman atau Studienkolleg di Indonesia. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa tidak ada beasiswa dari Jerman, dari DAAD. Memang betul, ya. Tetapi kalau kalian masuk ke Studienkolleg Indonesia, ya, itu dimungkinkan kalian bisa dinominasikan untuk ikut beasiswa, ya. Jadi memang dari DAAD Jerman sebenarnya ada program beasiswa untuk lulusan SMA dari sekolah internasional Jerman yang ada di luar negara Jerman, ya, untuk kuliah bachelor nantinya di Jerman, gitu, ya. Nah, oleh karena memang di Indonesia ada sekolah internasional Jerman dan ada juga Studienkolleg Indonesia, maka dari itu Studienkolleg Indonesia dimasukkan ke dalam program beasiswa ini. Alasannya adalah lulusan dari Studienkolleg Indonesia ini sama atau diakui sama seperti lulusan dari sekolah internasional Jerman, gitu. Kalau kalian ingin nanti setelah lulus dari SMA 8 dengan kurikulum nasional, ya, kalau 2 tahun yang lalu 2019 sampai ke bawah itu ada ujian nasional, ya, silahkan mengikuti Studienkollegnya di Indonesia untuk bisa dinominasikan nanti menjadi penerima beasiswa di DAAD. Jadi beasiswa ini tidak kalian daftar sendiri, tetapi harus dinominasikan dari pengajar di Studienkolleg di Indonesia. Biasanya pengajar di Studienkolleg Indonesia menominasikan ranking 1 sampai mungkin ranking 3 dari setiap angkatan, ya, untuk dan nantinya ketiga nominasi ini akan bersaing dengan lulusan dari sekolah internasional Jerman di seluruh dunia untuk mendapat beasiswa S1 dari DAAD dari Jerman seperti itu. Jadi memang persaingannya agak kompetitif, ya. Oke. Untuk ke Jerman diperlukan belajar bahasa Jerman. Tadi seperti mungkin di sini ada yang sudah nonton video di awal acara ini, ya, bahwa memang bahasa ini memiliki peranan yang sangat penting. Kalian bisa les bahasa sebenarnya bisa les bahasa Jerman di mana saja, ya. Cuman kalau untuk sertifikat bahasa Jerman untuk tingkat B1 dan B2 yang diakui di Jerman adalah keluaran dari Goethe Institut yang ditawarkan oleh Goethe Institut. Oleh karena pandemi, saya menyarankan untuk kalian mengambil les bahasa Jerman online, ya, bisa dari Goethe Institut Jakarta, Bandung, atau dari Wisma Jerman, ya. Kemudian nanti tesnya B1 atau B2 dari Goethe Institut, ya, seperti itu. Nah, cara memilih program studi ini masuk ke website Study in Germany, ya. Contoh saya ingin menjadi dokter, saya pilihnya state examination. Kemudian course of study-nya saya pilih kedokteran atau medicine. Nah,
di sini terlihat bahwa untuk jurusan kedokteran dengan kelulusannya itu state examination, di mana nantinya bisa jadi dokter umum, ya kelulusannya dengan dokter umum, terlihat bahwa di sini tidak ada tuition fee ya pada kotak yang warna hijau ini ya. Tuition fee non ya, tapi course language-nya adalah Jerman ya, bahasa Jerman. Ya, alasannya karena sejak dari semester pertama kalian dimungkinkan untuk berinteraksi dengan pasien gitu ya. Nah, untuk pendaftarannya ini bagi Universitas di Berlin ini Humboldt ternyata ada 2 kali pendaftaran di summer semester dan winter semester. Biasanya sih kalau untuk kedokteran hanya setahun sekali ya gitu. Ya, jadi di sini saya perlihatkan bahwa nggak ada tuition fee-nya, banyak untuk kedokteran sendiri juga nggak ada tuition fee-nya, sangat terjangkau ya kalau yang ingin kedokteran. Nah, bagaimana cara mendaftar dan kapan? Pendaftaran bisa langsung ke universitas, sepanjang universitas itu bukan anggota Uni ASIS. Kalau anggota Uni ASIS, berarti langsung mendaftar ke Uni ASIS. Uni ASIS sendiri berfungsi di Jerman itu sebagai pre-selection atau seleksi awal ya sebelum aplikasi itu diteruskan ke perguruan tinggi. Di Uni ASIS ini akan diperiksa aplikasinya lengkap atau tidak lengkap, memenuhi kualifikasi atau tidak, ya, dan terkadang juga diperiksa juga ijazahnya ini palsu atau tidak seperti itu. Jadi cek pertama itu adalah di Uni ASIS. Ya, kalau tidak merupakan anggota Uni ASIS ya dikirimkan langsung ke perguruan tinggi. Bagaimana sih caranya kita tahu apakah universitas ini merupakan anggota Uni ASIS atau tidak? Nanti kalian bisa lihat langsung ke website dari perguruan tingginya. Gitu, itu sangat jelas sekali. Jadi semuanya ada di informasi di admission dari website perguruan tinggi. Ya, pendaftaran untuk winter semester, di mana winter semester ini biasanya dimulai Oktober, ya. Pendaftaran bisa dimulai dari bulan Juni sampai 15 Juli rata-rata. Sementara untuk summer semester, di mana perkuliahan dimulai di bulan April, pendaftaran dapat dimulai dari bulan Desember sampai 15 Januari, deadline-nya seperti itu, ya. Nah, untuk bisa berkuliah di Jerman ada 3 komposisi biaya yang harus dikeluarkan. Ya, pertama adalah biaya studi. Ya, nah kalau dari 16 negara bagian hanya 1 negara bagian yang menetapkan biaya studi bagi mahasiswa asing untuk jenjang bachelor dan juga master. 1 semesternya itu perguruan tinggi memungut 1.500 euro atau dalam kurs Indonesia dengan 1 euronya itu 24.000, itu sekitar 24 juta gitu ya. Sementara kalau sementara di luar negara bagian yang lain, di 15 negara bagian yang lain, kebanyakan tidak memungut biaya perkuliahan. Nah, ada juga yang namanya semester contribution gitu atau semester by track. Nah, sementara kalau untuk semester contribution ini kalian mengeluarkan itu untuk diri kalian sendiri sebenarnya dari kita untuk kita ya. Masing-masing itu 250 sampai 500 euro ya. 70 sampai 80% uang semester ini dialokasikan untuk semester tiket. Jadi biaya perjalanan atau transportasi selama 1 semester. Nah, di mana kalau sudah menggunakan semester tiket ini, kalian bebas menggunakan moda transportasi di 1 region, bahkan ada yang di 1 provinsi. Yang poin yang ketiga adalah tentang biaya hidup. Ya, untuk mahasiswa asing dibutuhkan 861 euro untuk biaya hidup Jerman, atau 1 tahunnya 10.332 euro. Nah, biaya 861 ini melingkupi semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa asing. Dari mulai tempat tinggal, makan, sampai juga asuransi seperti itu ya. Jadi sudah mencakup semuanya. Nah,
persiapan yang paling penting ke Jerman itu adalah mencari akomodasi, karena tidak mudah bagi mahasiswa asing mendapatkan kamar atau akomodasi di Jerman. Memang kalau sudah diterima di perguruan tinggi, kita bisa mendaftar ke Studentenwohnheim atau asrama mahasiswa. Tapi sayangnya ketersediaan kamar sangat terbatas, berarti kalau yang tidak dapat ke asrama harus mencari tempat tinggal lain, biasanya di shared flat ya. Cara mencari kamar di asrama mahasiswa atau kamar di shared flat, masuk saja ke Staging in Germany, di sana ada website untuk mencari tempat tinggal. Sementara itu, hal yang terpenting lainnya adalah asuransi kesehatan. Sejak Januari 2009 di Jerman, bagi semua orang yang tinggal di Jerman, baik orang asing ataupun orang Jerman ya, yang tinggal di Jerman dalam jangka panjang ataupun pendek, wajib memiliki asuransi kesehatan ya, baik yang dia bekerja atau tidak. Ya, nanti bisa sebelum berangkat ke Jerman juga hendaknya sudah punya asuransi kesehatan. Saya di sini menyarankan asuransi kesehatan langsung dari Jerman gitu ya. Kalau misalnya kalian punya asuransi kesehatan di sini, saya takutnya tidak terlalu mengcover untuk wilayah Jerman gitu ya. Bisa masuk ke www.krankenkasse.de, atau bagi orang Indonesia ada satu alternatif lain. Jadi ada satu program dari Techniker Krankenkasse, bisa mendaftar langsung ke Techniker tkindonesia.de. Ini salah satu alternatif yang bisa diambil gitu. Untuk visa, silakan melihat persyaratannya di website Kedutaan Besar Jerman yang ada di Jakarta, www.jakarta.diplo.de. Nah, kalau visa di Jerman itu, visa mau ke Jerman terbagi dalam dua ya, visa sampai dengan 90 hari atau biasanya disebut Schengen, dan visa di atas 90 hari gitu, atau biasanya disebut visa nasional. Nah, kalian karena ingin studi di Jerman atau mungkin sebelum studi mau bahasa Jerman dulu, les bahasa Jerman dulu di Jerman gitu ya, atau mau Studienkolleg di Jerman, kalian harus memilih visa yang nasional di atas 90 hari ya. Nanti begitu kalian memasukkan untuk memohon visa dikeluarkan ya, Kedutaan Besar Jerman akan mengeluarkan visa selama 90 hari ya. Dalam waktu 90 hari itu diharapkan sudah sampai di Jerman dan diperpanjang di Jerman menjadi visa belajar bahasa atau visa studi gitu, seperti itu. Ya, kalau visa Schengen nggak bisa dirubah ke visa studi ya, jadi harus hati-hati. Nah, sebagai mahasiswa asing diperbolehkan nih untuk bekerja part-time. 1 minggu tidak boleh lebih dari 20 jam gitu. Di mana penghasilannya tidak boleh lebih dari 450 euro. Kalau lebih dari 450 euro harus bayar pajak ya gitu. Nah, ini ada tautan website yang kiranya bisa diambil manfaatnya ya, dari mulai memilih program studi di Jerman sampai belajar bahasa ya. Ya, saya rasa setulus hati saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya ya, sudah hampir lebih dari 20 menit, mohon maaf gitu. Kalau saya waktunya agak lebih, mungkin saya bisa langsung kepada Ibu Sri Rejeki dan Ibu Wuri Handayani. Saya kembalikan lagi waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Mungkin kita tahan dulu ya, ini yang penasaran nih Bu Olivia mau nanya, karena masih ada presentasi dari kakak kelas anak-anak, yaitu dari Haidar dan dari Aurelia. Baik, terima kasih Prof. Kiki. Rupanya memang Ananda sekalian sudah sangat antusias dan penasaran untuk bertanya mengenai studi di Jerman ini. Dan seharusnya masih nanti kita diskusi tanya jawabnya. Tapi anak-anak luar biasa memang penasaran bagaimana sih caranya untuk kuliah di sana, bagaimana mendapatkan beasiswa, dan bagaimana cara untuk masuk, dan lain sebagainya. Nah, ditahan dulu untuk rasa penasarannya, nanti kita habiskan di akhir setelah kita mendengarkan presentasi dari testimoni alumni yang akan disampaikan oleh Aurelia. Aurelia nanti akan disampaikan via video, dan yang hadir pada
ruang virtual di siang hari ini adalah Haidar. Kepada Haidar, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul di acara ini. Saya juga pengen mengucapkan terima kasih kepada jajaran guru SMA N8 dan tim panitia karena sudah mengundang saya di acara ini. Jadi hari ini saya pengen nge-share, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar, dulu lulusan tahun 2015, Axel SMA N8. Sekarang saya kuliah di Universität Duisburg-Essen, Jerman. Oke, presentasinya saya nge-share ya. Oke, ya saya berarti sambil nge-share ya. Amin. Share screen. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, jadi pertama-tama saya mau sharing kenapa saya milih Jerman. Jadi tadi udah dijelasin ya beberapa mungkin alasan kenapa orang milih Jerman. Jadi banyak penemuan ditemuin di Jerman, jadi udah terbukti kalau Jerman itu sumber penemuan dan invention. Sorry ini agak echo ya. Saya dulu bentar ya. Oke, jadi kalau saya sendiri, kenapa motivasinya pengen ke Jerman? Karena kualitas pendidikan yang baik. Mungkin teman-teman udah aware kalau banyak uni Jerman yang masuk top 100 di dunia, mulai dari RWTH Aachen, TUM, LMU, KIT. Tapi walaupun bukan uni top pun yang masuk world ranking, yang namanya pendidikan di Jerman itu kualitasnya cukup merata. Jadi walaupun teman-teman masuk universitas di kota mana misalkan Hamburg atau Münster, mungkin nggak masuk 100 besar, tapi itu kualitasnya nggak terlalu jauh gitu dengan yang top-top. Karena di Jerman kan ada subsidi silang ya, jadi fundingnya cukup merata antara satu universitas dengan yang lain, dan kualitasnya pun reflect akan hal itu. Terus kedua, research dan industrinya juga mumpuni. Jadi risetnya juga kalau dilihat di world ranking juga rankingnya bagus banget, dan industri juga salah satu yang terbesar ya, ekonomi terbesar di dunia Jerman itu. Nah terus yang terakhir juga tuition fee-nya, itu benar yang diceritain tadi Frau Olivia kalau tuition fee-nya itu gratis, jadi per bulan tuh kita bayar semester by track aja. 300 euro per bulan, bukan per bulan, sorry, per semester. Itu pun mostly untuk semester tiket ya. Jadi kita bisa jalan-jalan satu negara bagian, full, bisa naik bis, tram, dan kereta. Nah itu positif banget dari Jerman ya. Oke, kalau tadi Frau Olivia cerita kalau kita ke Jerman itu butuh ikut student college, atau penyentaraan. Kalau saya dulu ikut yang namanya program fast track. Jadi saya itu habis lulus SMA 8 tuh ikut program ini, kayak les beberapa bulan, terus ikut tes. Habis itu langsung ke Jerman masuk uni. Jadi nggak pakai student college lagi. Bisa dibilang ya cukup hemat 1 tahun lah. Nah ini mungkin bisa di screenshot kalau mau informasi lebih lanjutnya. Nah, ini saya ngambil dari brosurnya ya. Jadi persyaratannya ini di bagian atas. Ini tulisannya pas zaman saya tuh pakai nilai UN ya. Tapi sekarang setahu saya berhubung nggak ada nilai UN ya, pakainya dari nilai raport dari ujian sekolah. Terus ada requirement as itu kayak
SAT atau ACT itu untuk nilai kemampuan akademis teman-teman. Terus TOEFL, bahasa Jerman, terus ngirim CV dan umurnya minimal 17 tahun. Habis itu kalau udah apply, kita bakal ikut entrance exam-nya di Mercator Office di UI. Terus kalau pas udah acceptance, udah B1, jadi pas apply itu kita bisa sambil ngejar sertifikatnya ini. Nah, ini contoh timeline-nya pas zaman saya kurang lebih kayak gini. Jadi mulai Maret, mulai testing, terus application ditutupnya di Mei, terus udah preparation main course, terus application-nya di Juli, terus di Oktober udah bisa diharapkan udah sampai di Jerman dan ikut kuliahnya. Oke, ini untuk informasi lebih lanjut bisa kontak ini, yang Mercator Office Indonesia aja. Langsung kontak dengan Frau Dita, atau bisa langsung juga samperin kantornya atau di UI, di Engineering Center lantai 3. Website-nya juga ini bisa di-save juga, waytostudying.de. Oke, jadi gitu proses saya dulu masuk kuliah ke Jerman. Alternatif juga ada Freshman Institute, itu student college swasta, tapi bahasa bahasa Inggris. Terus ini juga ada double degree, jadi teman-teman bisa kalau masuk UI internasional, kalian juga bisa ikut program double degree, jadi kayak di tahun terakhirnya ke Jerman. Dan di akhir, kalau udah lulus, kalian dapat ijazah Jerman dan UI-nya. Dan terakhir, student college itu sesuai yang dijelaskan oleh Frau Olivia tadi ya. Oke, jadi ini kampus saya. Jadi saya kuliah ini di Universitas Duisburg-Essen, jurusan elektro. Kalau di kampus saya, elektronya itu lebih general ya, nggak penjurusan. Jadi harus rendah belajar, harus tinggi pun belajar, semua dipelajarin. Nah, ini kelasnya, biasanya kalau di Jerman tuh kita belajarnya kayak di Hörsaal kayak gini. Duduknya bertingkat-tingkat, terus dosennya di depan ngomong. Terus masih pakai ini, kalau teman-teman lihat masih pakai proyektor jadul nih. Dosennya ntar nulis di atas, terus diproyeksiin ke layar. Oke, ya cerita sedikit untuk sistem perkuliahan Jerman. Jadi di 3 bulan awal kita belajar masuk kelas seperti biasa. Ada lecture, ada exercise, ada tutorium. Tapi yang mungkin membedakan dengan sistem perkuliahan di Indonesia adalah di Jerman itu nggak ada absen. Dan kelulusan dari permatkul itu ditentukan oleh ujian akhirnya, di akhir semesternya itu. Jadi emang lebih berat di akhir ya. Mungkin itu juga bakal pressure ke teman-teman kalau nanti ke Jerman bakal kerasa kayak gitu. Terus tadi saya juga bilang nggak ada absen, jadi benernya kalau bolos juga nggak akan dicariin gitu. Nah, jadi ini with great power comes great responsibility. Kalau misalkan teman-teman berencana kuliah ke Jerman, mulai sekarang cobalah latih untuk bikin schedule sendiri, bikin jadwal belajar sendiri, sistem belajar sendiri. Karena kalau di sini itu kita semuanya ngatur sendiri gitu. Mungkin di SMA sekarang udah linear ya, udah diatur harus belajar apa, harus ngapain. Jadi udah set in stone gitu. Tapi kalau udah kuliah di Jerman, teman-teman harus belajar manage waktu, manage stresnya, manage belajarnya. Semuanya harus di-manage gitu. Jadi cobalah latih dari sekarang. Oke. Intinya self-organize ya.
Oke. Nah, di Jerman juga kita tentunya ada kesempatan berorganisasi, dan kita berorganisasi juga dengan orang-orang di sini dan mahasiswa internasional lainnya. Jadi di ini saya ikut nama organisasinya ISTEC, European Electrical Engineering Student Association. Lumayan bagus, saya dapat training dan workshop untuk soft skill dan juga hard skill, dan juga bisa berkoneksi sama teman-teman di Eropa juga. Oke, jadi bisa dapat network banyak di Jerman. Terus enaknya juga kita bisa kayak ikut acara cabang lain. Nanti di hosting, kita bisa nginep di temen di kota lain itu. Ya, Pak. Ya, ya. Oke, kita lanjut ya. Terus ini juga di Jerman mungkin ada yang tahu juga namanya PPI, Satuan Pelajar Indonesia. Di sini kita bikin acara, misalkan ini kayak tahun lalu tarik tambang, terus ngumpul-ngumpul, piknik, terus acara pentas seni dan lain-lain. Terus juga di sini ada teman-teman di sini orang-orang Indo, terus makanannya juga makanan Indo nanti, gulai kambing, rendang, semur. Jadi alhamdulillah di sini pun walaupun nggak lebaran sama keluarga masih ada lah koneksi ke Indonesianya. Oke, terus juga ini wandern artinya itu hiking ya, hiking atau berpetualang. Ini kita snowboarding setiap tahun, tapi kebetulan tahun lalu nggak ada aja, ya berhubung corona kan. Jadi ini kita setiap tahun snowboarding, ski, terus juga kadang kita naik gunung, ke danau, dan lain-lain. Kuliahnya. Kak Haidar, ya. Mohon izin, waktunya sisa 2 menit lagi, Kak. Oke. Kalau gitu skip aja ya, question and answer ya. Oh ya, ini jus apel by the way. Oke, ini resource buat teman-teman cari informasi lain ada PPI Jerman, DAAD, dan juga PPI TV channel. Atau teman-teman juga bisa kontak saya di sini. Instagram saya @haidarx, LinkedIn saya cari aja Muhammad Haidar, dan Telegram @haidarhafana. Boleh minta tolong untuk host di-share video dari Kak Aurelia? Halo, aku Lia, alumni 8 2017, dan aku bakal bagi pengalaman kuliah di TU Berlin. Di semua universitas negeri di Jerman, program S1-nya hanya dalam bahasa Jerman. Mulai S2 baru ada program bahasa Inggris. Beasiswa untuk mahasiswa internasional untuk S1 juga nggak ada karena kuliah S1 di universitas negeri itu gratis. Biaya SPP-nya itu untuk tiket transportasi umum 1 semester dan administrasi. Syarat untuk dapat visa ke Jerman yang paling penting itu dapat undangan tes masuk sekolah penyetaraan atau konfirmasi kursus bahasa di Jerman. Selain itu juga butuh ijazah sama SKHUN yang udah dilegalisir dan terjemahannya dari penerjemah tersumpah. Daftar penerjemahnya bisa di Google. Beberapa universitas ngelonggarin syarat-syarat pendaftarannya juga karena corona. Misalnya dulu harus kirim dokumen per pos, sekarang cuma online. Detailnya bisa dilihat di website universitas masing-masing. Sebelum bisa mulai S1, harus masuk sekolah penyetaraan dulu 1 tahun, karena ijazah Indonesia nggak diakui sama universitas di Jerman. Untuk masuk sekolah penyetaraan harus ikut tes dulu, dan untuk dapat undangan tes rata-rata nilai UN harus minimal 6 dan kemampuan bahasa Jerman harus minimal B1. Yang bakal dites di kebanyakan universitas itu bahasa Jerman dan matematika. Ada universitas yang tes fisika juga.
Di sekolah penyartaan ada beberapa jurusan tergantung nanti di universitas mau kuliah apa. T untuk teknik, W untuk ekonomi, M untuk kedokteran sama biologi, dan G untuk ilmu sosial dan bahasa. Ujian masuk untuk T dan M biasanya matematikanya lebih sulit, untuk W dan G bahasa Jermannya lebih sulit. Setelah 1 tahun penyetaraan bakal ada tes, terus nilai di sekolah penyetaraan dan tes akhir itu syarat untuk masuk universitas, sama nilai ujian dan SKUN. Makanya pas buat terjemahan biasanya sekalian buat banyak. Lama kuliahnya sendiri misalnya di jurusan aku, ilmu komputer, idealnya 6 semester. Rata-rata mahasiswa selesainya baru setelah 9 semester. Untuk biaya hidup di Berlin itu sekitar 700 sampai 1.000 euro per bulan, tergantung biaya sewa. Kebanyakan mahasiswa S1 di sini dibiayain orang tua, tapi banyak juga yang kuliah sambil kerja. Aku sendiri kerja di samping kuliah mulai semester 3, waktu itu sempat jadi pengawas ujian bahasa Jerman, terus sempat juga kerja di perusahaan software. Sekarang aku kerja di tim riset AI di kampus. Di Jerman ada 2 jenis perguruan tinggi, universitas sama universitas ilmu terapan. Di universitas ilmu terapan biasanya ada jadwal kayak sekolah. Hampir semua materi perkuliahan di universitas itu bebas, terserah kita mau datang kuliah atau enggak ada kriteria kehadiran. Jadi kita emang dituntut untuk disiplin dan mengatur waktu sendiri, jam segini harus ke kuliah, jam segini harus ngerjain PR, dan seterusnya. Dan khususnya di TU Berlin itu ada banyak banget kerja kelompok. Ilmu komputer di universitas lain tuh kebanyakan kerja sendiri, tapi kalau misalnya kita sebagai programmer pun kerjanya juga dalam tim. Jadi kita juga butuh kemampuan kerja kelompok. Terus di Berlin terutama nggak cuma kuliah sama orang Jerman, tapi juga banyak mahasiswa dan dosen internasional. Jadi banyak kesempatan untuk perluas jaringan. Dan itu juga penting banget di sini, karena kita bisa dapat banyak kesempatan dari jaringan kita, dari kesempatan kerja sampai apartemen baru. Dan juga penting banget untuk kita aktif selain kampus. Aku waktu itu jadi mentor di TU, ngebimbing mahasiswa-mahasiswa baru. Karena jarang perusahaan pemberi beasiswa untuk master cuma lihat nilai, tapi juga kadang-kadang lebih penting dari nilai itu kepribadian, pengalaman magang dan kerja, sama kerja sukarela. Makasih semuanya. Baik, kita sudah mendengarkan testimoni dari Kak Aurelia dan Kak Muhammad Haidar.